Halo guys, salam jumpa. Kembali lagi bersama kita podcast Tuntutol. Pada episode kali ini kita akan mengunjungi salah seorang musisi Makassar, Seorang gitaris manis, dan yang namanya sudah tidak asing lagi di kalangan musisi Makassar. Hampir semua kafe dia sudah pernah masuki. Nah, istilahnya dia cukup terkenal lah untuk ukuran Makassar. Tidak ada orang yang tidak tahu dia. Welcome back guys. Halo, Kembali lagi bersama kami Podcast Tuntutol. Seperti yang kita sudah bilang tadi, kita akan kedatangan satu orang yang fenomenal, Ya, yang istilahnya sudah punya nama lah di Makassar. bagi kalian-kalian yang sering nongkrong di kafe, dengar live musik, pasti sudah tidak asing dengan mukanya. Terlebih untuk yang anak-anak malam, cewek-cewek. Dan juga rata-rata pemilik kafe pasti kenal sih mukanya. Ini Kak Alexander Leci. Gimana kabar Kak? Kurang baik guys. Iya. Sudah lumayan Sudah menggerutu. Iya, lumayan. Kantung. Sudah Sudah mulai terasa efek corona. Ya, semoga corona ini cepat selesai. Ya. Dan kita sebagai musisi juga cepat kembali seperti semula. Seiring Kembali- dengan new normal ya caranya. Kembali, walaupun mungkin ada nanti beberapa yang berubah dari peraturan ini, peraturan itu, tapi yang jelas demi kebaikan kita semua lah, dan demi kebaikan kantong kita semua. Dan semoga saweran juga Iya, nggak semoga. berkurang ya. Saweran tetap, walaupun pendapatan berkurang, tapi saweran tetap jalannya. Ya, jadi kita ini mau ulik ke Alex ini lebih dalam lagi, lebih menjurus ke hati jiwa. Nah, ini bagaimana nih dari awal-awalnya nih Alex untuk awal Terjun di dunia bermusik ini. Latar belakangnya untuk itu bagaimana? Sejak kapan? Saya dari SD sudah suka main gitar. Terus kebetulan waktu itu adiknya papa punya pacar, punya adik. Adiknya papa punya pacar, punya adik. Punya adik. Adiknya Ah. papa punya pacar, punya adik. Kebetulan memang ada bandnya waktu itu. Ah. Dan di umur SMP lah, waktu itu belasan pokoknya. Masih belasan SMP, belum SMA pokoknya. Belum umuran 17-an bro. Jadi sedih aja waktu itu. Jadi saya ingat waktu itu saya pertama main itu 2007. Dan itu di Mari McD. 2007? Tahun baru. Oh, Tahun baru, berarti job pertama itu tahun baru. Langsung tahun baru ya. Iya. Itu pun saya memang main sama Dento. Oh. Ya kan? Kalau- Orang tua ya, kayak istilahnya kayak kita di umur kayak gini, kita temani main anak SMP begitu. Cuma kan biasa kan kalau orang tua biasa kita ada bilang aja poin ini kalau main-main. Nah kemarin sih itu kayak begitu aja kemenangan poin anak main. Iya. Gitu tuh ya, kemarin saja korban gitu sih. Tapi memang di awalnya memang suka main gitar, makanya dia bisa ajar-ajar kok ada ilmu atau begini. Sudah nih. Tapi tuh kalau boleh tahu waktu itu fee pertama itu berapa? Berapa di dalam? Berapa? Yang jelas kemarin senang sekali makan ayam di McD 2007 bayangkan bisa main nih. Makan ayam, main musik dilihat orang. Saya lupa, yang jelas tidak sampai jika 200 dari umur begitu kak. Masih ya Iya, tidak sampai 200 iya. Maksud kita saya dapat 100 nah lumayan ya untuk Iya, yang untuk pertama. ukuran tahun Di segitu umur- juga. Iya, di umur 2007 berapa gitu ya? 2007. Berapa? 29 tahun. Saya 2007 masih SD kelas 5. Dia umur udah sampai 30 beda, masih tua Her. Masih tua itu. Mungkin itu teman main tak pernah itu Indi. Hah? Umur-umurannya dia. Iya lah kayak iya tapi lebih tua atau hampir 40 itu tahun Be. sekarang. Baru masih SD. Iya, mesti kayak iya, masih ingat ada fotonya itu. Kalau bisa saya kasih mana? Ada fotonya. Terus dari situ perjalanan musiknya bagaimana? Apakah sempat ambil les juga gitu atau tidak saja? Waktu itu cuma mungkin karena waktu itu saja saya main sama mereka. Saya cuma habis itu ngikut-ngikut karena mungkin nggak bisa karena ada mungkin
saya apa kayak waktu masih lanjut sekolah kak kemarin, jadi mereka tetap dia main, jadi saya tetap ikut-ikut perhatikan dia mereka main-main. Tapi habis itu saya berhenti ikut karena mungkin beda umur lah, nggak bisa keluar tengah malam untuk ikut-ikut pergaulan seperti itu, belum bisa tuh. Jadi sudah setelah itu, oh iya, mungkin banyak yang belum tahu, maksudnya saya berhenti sekolah di kelas 2 SMP. Wah, Dari apa yang tahu mungkin ini maksudnya Kelas 2 SMP. saya berhenti sekolah itu sebelum saya sesudah saya main lah. Saya lanjut sekolah sudah bisa main kemarin tahun baru, saya lanjut sekolah tapi kayaknya sudah nggak bisa karena begitu kan nggak cocok sama teman-teman. Kalau ada persoalan berkait lah segala macam. Ya sampai akhirnya saya putuskan untuk kerja di umur segitu. Oh iya, di kelas 2 SMP, sudah kerja apa itu Kak? Macam-macam saya kerja pokoknya, dari namanya dia aja tuh, jadi senang-senangnya di umur kayak begitu, penasaran bagaimana. Selama masih bisa juga menghasilkan. Saya kerjaku dulu itu basmi hama, kecoa, tikus, bayangkan. Oh, yang kayak Rent to Kill gitu? Iya, Rent to Kill, Terminix. Buset. Apakah Terminix apa kalau itu Iya. begitu. Jadi itu NAF 1, NAF 2, NAF 3, Pizzeria Cafe yang di sini semua saya kelilingi tuh. Basmi hama gitu. Kecoanya, tikusnya, saya hapus segala macam. Baru itu dibayar berapa itu per kali gitu? Gajiku waktu itu hampir Per bulan atau per bulan? Oh, per bulan. Gaji karyawan nih. Di umur 14, 15 kayaknya sih. Dosen itu umur berapa ya? Biasanya 14 ya. Iya, Di 14. umur begitu sih sudah bisa digaji sampai 2 juta, senang sekali dong. Hmm. Dan di umur di tahun begitu. Di tahun begitu 2 juta besar gitu. Iya. Tahun itu hampir sampai ke sekolah Kak motor di umur 14 Kak begitu. Iya. Ke sekolah Kak motor, suci selama berapa bulan Dengan biaya sendiri gitu. biaya sendiri. Karena memang kan kemarin disuruh Kak lanjut sekolah bilang ke Manado gitu, sempat Bang Manado, tapi enggak cocok. Ke Palu, lebih enggak cocok. Panas gunung gitu kan, macam dan enggak cocok sana. Pulang Kak terus. Dan saya putuskan Bang. Dari situ usaha mau sendiri, maksudnya usaha mencari uang. Berjalannya waktu kerja Kak, oh iya singkat cerita, pernah Kak kerja di Pizzeria Cafe tanpa ijazah. Karena pernah Kak mereka tawarin untuk kerja situ karena mereka tanya waktu saya keluar dari itu tempat kerja kerja basmi hama, ditanya di mana itu teman motor di sini bla. Itu musikku belum pure ya, belum musik di luar dari iya belum lanjut, belum istilahnya betul-betul main. Habis itu ya ditanya mana kepanggil di sini, tapi tidak ada ijazahnya Bu, tidak apa-apa ya panggil di sini. 4 Kak, 1 bulan kayaknya nggak tahan Kak juga. Keluar Kak. Nah paling lama itu saya pernah kerja di Kotak Game. Kotak Game itu kalau tempat mes. Oh iya. Nah, itu owner yang punya Espressa, People, dan usaha-usaha yang masih lain. di rumahnya tuh, di rumahnya yang gitu baik. Iya, ada rumah. Sekarang kan nggak ada, gitu? Iya, sekarang ada rumahnya lah pokoknya itu Bos. Dulu sering ke sana namanya. Yang ruko toh, Iya. yang ada warkopnya di bawah. Iya. Nah, situ sempat Kak berapa tahun tapi ya sudah tidak kalau itu mesti dipercayakan dia untuk kayak handle apa segala macam PS gitu. Karena kan dia punya cabang berapa toh, pegang uang tuh sampai akhirnya dia buka Espressa, sih ditawari ke situ jadi kasir. Di Espressa. Jadi situ mulai kayak berpikir dia bisa jadi kerja begini, tapi aku lupa kayak istilahnya kayak hobi passionku nggak kuat nih karena kan masih teralihkan dengan begitu, jadi tidak sempat Kak saya rasakan yang kayak bilang ikut lomba atau apa tuh karena sibuk Kak kerja tuh. Sempat ya pernah satu kali ikut festival yang masih di Laguna situ. Kalau kau masih dapat Laguna yang pantai yang sekarang jalan metro. Dulu kan situ kayak pasar segar. Kalau kan nggak dapat ke berarti. Saya dapat. Yang ada gajah sih. Yang di lapangan gajah. Iya, lapangan gajah yang gajah. Iya. Patung. Kulit saya masih dapat tapi Sempat Kak. berapa lama? Sempat cuma 1 kali. Kalau itu juga ada live musiknya dulu itu. Nah itu setiap kan kayak kafe-kafe Jajar. Jajar kayak pasar segar. Kayak pasar segar. Bayangkan kalau di pinggir pantai begitu. Dan akhirnya nggak ada. Baru rame berarti dulu itu. Sudah kerja Kak, itu dipercayakan Kak. Tapi begitu aku lupa kayak tidak ada. Mulai jenuh. Yang kayaknya yang tiap hari cuma datang pagi, kerja begini, pulang sore begini. Kayak tidak ada kenikmatan gitu. Tapi sembarang itu
akhir saya mau berhenti kerja kayaknya itu pertengahan saya kerja, saya ketemu sama anak teman mainku ini. Istilahnya saya kenal ada namanya Ken gitu, vokalis lah, pemain bass juga apa, saya kenal sama mereka. Terus saya dikasih kenal sama mereka juga temannya mereka, Albar nih, Albar, Jap, Sergio, Timo. Kalau kalian kenal, terus kenal sih itu, tapi sembari kerja kan di Espresso memang. Di situ nih mulainya saya kayak senang lagi mau main musik, sampai akhirnya saya beli gitar kan waktu saya main juga tahun baru kemarin waktu masih belum ada gitar, masih gitar yang Opa. Iya, masih gitarnya Opa juga, saya pakai yang nilon tuh, yang nilon yang gitar orang tua. Nah, Iya, di tahun baru tuh pakai gitar nilon. Oh enggak, gitar elektrik jadi saya kan. Cuma waktunya saya main-main kan masih gitar-gitar Genjreng. Iya, genjreng yang penting ada. Di situ saya ketemu sama mereka, saya diajak buat band. Tapi saya masih kerja nih, jadi susah waktu kok memang. Main, kita ada nih ngumpul kayak begini. Di warkop minta di Tupai yang kota Gen, apa nama band bagus begini. Sudah kita ramukan begini, Born This Way, dan sampai ke bawah itu sekarang, sampai sekarang. Oh, jadi band pertamamu namanya itu Born This Way. Itu minggu bawah sampai sekarang yang ramukan sama anak-anak kayak Alba, kayak Jap kemarin toh. Berarti berapa umurnya tuh Born This Way? Dari 2000. Enggak lama, baru di 2015 kayaknya nih. 2014. Dan saya ingat sekali regular pertama aku itu di Dante. Oh iya. Nanti di Dante. Ini sampingnya Barcode. Itu kan kayak divanya dulu tempat reguler. Situ kan dulu reguler. Rainbow saja dulu di situ. Di situ kan dulu reguler. Tapi saya akui diriku dulu memang begini sekali kayak depannya mereka, dan saya akui sampai sekarang juga. Maksudnya yang kayak cuma mungkin karena saya nggak sekumpul mereka ya, saya kasih sama teman-teman ayo begini main, tapi kerja apa. Tapi memang kurasa kayak tidak ada yang istilahnya kayak tidak cocok kami sama mereka lah, karena masih pengetahuanku soal aku cuma sekedar ngejreng sedang yang kayak belum bisa istilahnya main-main sama mereka. Dan saya akui juga itu. Dan mereka sudah high class ya, maksudnya mereka sudah bisa sudah bisa main, sudah istilahnya memang sudah cocok untuk main reguler. Sedangkan saya masih takut toh, masih yang baru pertama. Habis itu sembari berjalannya waktu reguler, saya ingat keeper pertama aku itu 7,5 kalau nggak salah ya, 7,5 dibagi itu 750 dibagi. Iya, terus dikasih makan dia kalau nggak salah ya, dikasih makan. Bagi berapa gitu dia? 5 sama Timo itu sekso. Berjalan-jalannya waktu, saya sibuk kerja, saya cuma memang sisihkan waktu. Saya bilang sama manajerku, saya bilang di Espresso itu, saya bilang hari ini saya minta masuk pagi di hari ini karena saya mau reguler toh, karena mereka tahu dibilang senang kak musik toh. Sudah begitu dikasih juga waktu, tapi lama-kelamaan jalannya waktu, mereka ini Albar, Jam, bla bla bla, kayak nikmati mereka tanpa saya. Cukup di Dante memang, dan saya puji juga memang saya cuma waktu aku cuma bisa itu cuma di hari itu aja memang. Jadi selain di Dante jadi itu mereka ada main di sana. Dan waktu saya regulerkan itu kan Jap pemain gitar tuh, tapi waktu itu Jap kan bisa main keyboard, dia main keyboard, saya main gitar waktu itu, kita sama-sama tuh. Dia main keyboard, Albar masih main Cajun, belum ada deteksi. Si Dante masih dulu pakai. masih orang bawa. Dante masih pakai akustik bro. Ini masih pakai Cajun pokoknya. Cajun nggak pakai Itu drum. kan zaman-zamannya Cajun berkelas sih itu. Nggak pakai DTX, biar DTX begini yang ada Tidak juga ada. belum Tidak ada DTX. belum ada. Main kak si itu. Dulu itu aku ingat itu, tapi saya nggak sempat kak main kayak di Aston kan juri itu pertama sekali tuh. Iya. Di anunya, launchnya sudah begitu. Main kak, mereka sibuknya kayak regular di Bugis, di tiket. Iya. Nah, ada persoalan sedikit. Maaf Jap, maksudnya Jap itu apa di? Enggak lah, saya enggak cuma saya lupakan itu. Sempat mereka jalan tanpa saya tuh dengan istilahnya nggak tahu maksudku pada. Kalau saya mau pikir juga enggak salah juga kalau mereka enggak cocok sama saya kan orang juga cocok-cocokan itu main itu jadi kusadara, jadi aku bilang oh sudah enggak apa-apa pada tahun itu. Jadi Jap pinjam gitar toh. Enggak
Cuman masalahnya kemarin sore aja saya tahu sekali teman-teman curhat gini jadi kayak dia pinjam gitar mereka pakai regular tanpa saya gitu masih untuk kepikiran untuk berarti di situ Kajap main gitar dengan baik iya, kan iya karena kan tidak sama saya karena saya kan main gitar. Nah sudah begitu dia main pakai gitar atau sampai pada akhirnya baku kelas lah. Tahu namanya juga waktu itu masih muda juga. Masih muda, maksudnya enggak tapi sekarang sudah beres. Sudah bukan anak lagi maksudku. Saya juga enggak terlalu itu kemarin gitu mungkin karena sibuk kerja atau bla bla. Sudah begitu, saya bilang saya putuskan bilang sudah Pak, saya berhenti maksudnya jangan saya main di Dante lagi kalau begitu. Karena kan kalian juga kayaknya ada gitu sudah keluar dari grup ceritanya nih kamu buka karena istilahnya bla inti singkat ceritanya begitu gitu main kayak gini mereka lanjut nih main di tiket lah kalau Horizon tuh kan tiket pertama mereka main situ saya datang gitu mereka juga baik tidak sih habis itu setelah itu saya lanjut kerja saya jenuhin situ lagi saya minta resign sendiri saya keluar. Tapi waktu itu di Espresso belum ada live music? Belum. Ada sekali-sekali event. Sekali-sekali satu kali gitu. Dulu kan modelannya Espresso ini kayak terbagi tiga. Kecil sekali, hampir juga begini. Kan? Kok masuk ke Espresso pertama yang kayak bor-bor itu yang penuh asap-asap, terus belok begini ada kayak ruangan India gitu. Yang sekarang sudah direnovasi berarti sudah. Besar sekali dia beli lagi bangunan di sebelah. Dulu kecil. Enggak pernah bagus. Espresso. Tapi semenjak kerja dari situ semenjak kerja berpikir saya bilang sampai sekarang pun saya berpikir untuk jadi orang istilahnya juga untuk jadi bukan berarti bilang maksudnya untuk jadi orang sukses bukan sudah sukses gini maksudnya orang untuk istilahnya orang mau lancar rezekinya tidak harus dibilang mungkin tidak harus kayak tinggi sekolahnya karena saya pun di usia begitu ada yang percaya sama saya maksudnya dan saya ditanamkan memang dari sama aku ini dulu yang ngurus Kak juga dan kan bisa menjadi orang tua aku di dalam yang ngurus dia selalu kasihkan kayak bilang jujur kalau dalam kerja jujur juga itu dan memang itu kurasakan ke waktu kerja memang yang istilahnya kalau mau dipikir-pikir siapa mau terima orang yang tidak jelas tidak tahu sekolahnya apa begini baru kasih pegang uang dan kurasa memang betul kalau saya kerja begini dan memang mau berusaha cari uang saya dapat cuma memang saya berhenti karena jenuh capek kayak saya bilang nggak pegang gitar sama sekali kayaknya pulang kerja cuma saya rasa capek tidur besok ingat mau kerja lagi gitu sampai akhirnya saya berhenti saya pelan-pelan backup Mijab Mijab situ sudah main berdua juga ada regulernya dia bagi-bagi sama saya kayak istilahnya kan dia baikan mak ada trikap situ jalan Todopuli kalau nggak salah dia main konsep berdua main kayak begitu dia suruh backup lama kelamaan dia nggak bisa main situ dia kasih mak nah dan vokalis waktu itu dia main berdua situ Ai April iya kayak haus kan minum dulu darah saya Ai Aprilia awalnya kulihat Ai juga kayaknya nggak cocok sama saya kayak nanti maksudnya kayak sobat apa ini gitaris itu dan kurang sih memang tapi lama kelamaan saya belajar istilahnya update diri nyaman sih sama saya. Tapi itu waktu awal-awal itu bagaimana tuh Kak? Di situ ngulik lagu ya? Iya ngulik lagu reguler yang memang hits pada tahun itu. Tapi setelah lama begitu ndak reguler begitu terus tiba-tiba kembali lagi reguler. Iya kayak agak keteteran ndak untuk kejar lagu. Pasti karena kejar lagu tiap minggu. Tapi sering berjalannya waktu ngulik perbaiki juga cara main gini karena sebenarnya kan kalau mau dilihat bagus tidaknya itu orang main kalau saya pribadi solo kalau bukan solo yang berdua lah pokoknya itu kita lihat kita bisa nikmati tidak itu kalau full band kan biasa kita udah tahu yang mana enak yang mana tidak tahu tapi kalau tertutup dan itu kutanamkan sekarang bagaimana kalau main berdua itu bisa enak orang dengar tahu bagaimana cara anunya
dan itu berapa pelajari main dan akhirnya lanjut berapa tahun sampai ada bosku tuh buka yang di Tricap kemarin, buka yang Galvanya. Oh, kapalnya di Tupai. Iya, dekatnya apa yang tempat cukur itu? Kartens. Iya. Sampai akhirnya diganti sampai kok mungkin karena mungkin dia sanggup juga untuk jadi ganti nama atau bagaimana lah dijual atau tidak tahu. Ya sempat kan Triglory itu sampai 2 tahun kayaknya itu pindah ke situ lagi. Nah, sering berjalannya waktu ketemu Kak sama Firman. Firman toh. Tapi yang pertama latihan waktu itu Brondiswe sama Alvar di rumahnya di Firman sering kumpul. Ya ketemu sama Firman, main juga sama Firman, sama Alvar. Jadi kayak senang Kak tuh karena istilahnya dapat Kak kayak mereka yang istilahnya bukan dari bawah. Bukan istilahnya orang baru belajar. Dan saya fokus sadar diri sekali Kak, fokus ini kok kayak bukan berarti cuma ini yang saya cari gitu ya. Yang bisa kasih tahu Kak, yang bisa tegur Kak kalau misalnya saya salah itu yang saya cari memang. Saya main sama mereka dan saya nikmati betul-betul memang. Saya nikmati itu proses yang Yudi sampai akhirnya ada saja regular event tau waktu itu. Dan iya setelah itu jalan-jalan mulai kenal-kenal sama teman musisi yang lain di tempat-tempat regular yang bisa kayak Jay pasti backup dulu ya, dapat lagi teman referensi di situ backup ya sampai sekarang nih. Dan itu yang saya pikir sekarang atau yang saya bawa sampai sekarang untuk urus saja vokalis sama pemain drum untuk sekarang ini Brondiswe kan saya cuma tetapkan 3 gitu. Masih agak bukan setengah mati, maksudnya masih berpikir untuk atur mereka, untuk mengerti keadaannya mereka kalau Anda tidak bisa. Apalagi kalau saya mau buat band. Bukan berarti saya tidak mau sekali Ji. Cuman tidak mungkin Kak. 2 pilihan gitu bisa, tapi sambil orang yang paling bawah bisa juga orang yang sering main tapi tidak mungkin bisa diharap. Bisa pilihannya itu bisa terikat. Jadi tetapkan keyboard sama bass itu jadi istilahnya additional. Yang paling itu Kevin J istilahnya Kevin J istilahnya bisa saya komit bilang iya kalau ada kau ini utamakan main band. Tapi jujur enggak pernah kelarang lah. Saya enggak pernah larang Kevin, enggak pernah kelarang. Ada eventnya ambil kok Kevin. Tapi Jenko yang kayak mau main izin dadakan. Semua orang rata-rata kan pasti minus 1 jam begitu berkabari. Rata-rata kan kayak gitu. Karena enggak enak, enggak maksudnya setengah mati gitu. Dan saya memang tanamkan diriku enggak mau Kak cari sampai sekarang pun masih merasa Kak kurang sekali. Jadi cari Kak yang betul-betul memang di atas kok. Dan jujur kalau dibilang pilih sekali Kak. Pilih sekali. Bukan bergaul lah. Player. Karena pernah Kak rasa main sama main yang istilahnya jangan dibilang jelek lah, maksudnya kayak enggak ketukannya lah. Kalau MP3 mungkin masih aman buat kita tuh. Tapi kalau lari bisa pukulnya apa segala macam. Sakit kepala juga. Maksudnya enggak bisa realistis mikir. Maksudnya pasti kayak bukan berarti harus bagus enggak, setidaknya memang sama saya begini feelnya begini enggak lebih enggak kurang begitu saya cari kemarin. Dan sampai sekarang pun aku pikir dan ada beberapa yang pulang ini aman nih kalau Kevin enggak bisa, ini aman gitu. Begini berjalannya waktu juga. Dan sekarang pun juga kurasa kayak kalau ada yang panggil Kak pasti mereka berpikir yang kayak namanya sih dari awal itu main akustik terus karena nggak pernah Kak pegang nggak pernah maksudnya jarang Kak pegang elektrik. Itu gitar pertama elektrik itu gue jual sampai sama Jap karena nggak pernah aku pakai. Yang Pasifika itu bukan? Pasifika. Akhirnya rusak nih. Nggak tahu rusak gajah pertama aku rusak. Kayaknya rata-rata semua gitaris itu bukannya Yamaha pun antara Yamaha atau Korg biasanya. Pasifika Diskon Pasifika tuh karena itu yang murah. Dan memang kemarin aku beli itu untuk pakai tahun baru. Tapi akhirnya enggak jadi aku pakai. Akhirnya ujung-ujungnya itu juga pakai. Jadi masih kaku sekali, pengen elektrik kaku sampai sekarang pun masih kaku Kak. Mungkin karena enggak biasa enggak biasa. Tapi aku syukuri karena awalnya itu akustik. Karena yang saya perhatikan memang yang dari yang enggak tahu mungkin beberapa jika yang saya ada yang bilang beda lebih kalau dari akustik ke elektrik daripada elektrik ke akustik.
Karena beda itu sebenarnya Beda. akustik dengan elektrik. penyesuaiannya kan. Iya, penyeringnya pasti Iya. beda itu. Jadi saya kok biasa lembe, Iya. tiba-tiba kok dapat yang tebal kayak dan saya rasa itu memang malah talaci biasa. Kalau saya tabaletnya tuh saya tabaletnya malah talaci lebih biasa kalau saya bending karena tidak biasa tuh. Tapi orang kalau biasa dia pasti pas-pas karena sudah dia dapat misalnya. Terbiasa. Kalau saya sih dia mungkin karena terlalu semangatku, terlalu lebihnya kurasa jadi offset. Dan gue lihat itu dia begitu sih. Tapi itu nggak pernah ada kepikiran sampai sekarang untuk pindah begitu di saat kita semua kebanyakan sekarang pegang gitar elektrik, nggak pernah belajar gitar elektrik. Kepikiran Sempat di ngulik-ngulik, laptop. Itu juga karena mungkin kok kurang karena main bertiga. Jadi sekalipun ngulik kayak tulis lead 1-2 kali saya main. Dan kalau itu pun mungkin wedding sih. Wedding karena wedding kadang-kadang yang full band tuh. Kalau untuk regular enggak. Nah itu yang biasa bikin kaku kak. Mau sekali aja yang kayak main elektrik mau sekali kak kayak jadi kayak enak juga musik kayak keren gini-gini kayak kalau full band kayak asik tau sama cuman kembali lagi kebutuhan untuk sekarang ya lebih banyak akustik. Saya pernah tidak dapat vokalis tuh misalnya ada yang minta kita backup ki. Nah itu vokalis itu pegang gitar akustik memang, sedangkan kita main gitar akustik. Untuk sekarang tidak ada di Belum pi. belum kurang kayaknya ada rata-rata juga yang main gitu kayaknya ada yang memang bisa nih yang ada namanya lah pokoknya setahu kalau untuk yang kayak main regular nggak kurang ya ada juga beberapa yang atau yang main gitar cuma nggak pernah terdapat yang main gitarnya. Ada ya vokalis tapi kan misalnya backup gitu. Ada juga beberapa. Bicara soal main bertiga, saya penasaran ini. Sejak kapan mulai main format bertiga begitu? Saya backup Japi ya dari dari tahun 2015 gitu kayaknya deh. Saya main bertiga sejak itu sudah selesai sama anak-anak, nggak ikut sama anak-anak. Dia punya regular yang lain. Saya juga kayak sudah karena keluar maju karena memang betul-betul mau main lagi toh. Gitu di tahun 2015 saya main sampai akhirnya saya pakai sekso saya tambah baju tuh. Siapa itu pertama? Farel. Ada itu. Saya pertama pikir tuh bilang jangan-jangan Alex ini yang yang memulai pergerakannya nih main bertiga. Bisa jadi dan kurasa sekali Di Makassar. Iya di Makassar. Bisa kalau ada yang sudah bilang begitu saya rasa betul memang. Iya kan? Kurasa sekali karena dia bahaya kalau bahaya kalau sumut namanya. Jadi ada yang pernah bilang ada oknum lah. Udah betul ya dan kurasa memang minta maaf Kak. Maksudnya iya mungkin salah kok. Enggak pakai bass. Cuman tuntutan dari kafe juga budgetnya cuma segitu. Iya makanya yang kalau space-nya cuma begitu baru kita memaksakan berdiri panggung begini baru mau dipaksakan berdiri. Iya jadinya kan kayak ikan kaleng kita dipet-petan begini. Maksudku sisi lain juga bukan kita yang minta tinggalnya bukan saya yang minta loh. Nah itu juga kadang outletnya yang udah punya hati juga kasih budgetnya segini terus mintanya banyak. Cuma rata-rata memang outlet kan rata-rata mereka cari yang simple. Kafe-kafe sekarang juga kayak begini berdua. Ada yang sendiri malah. Iya akustikan tuh jadi kayak mau dibilang saya juga yang mulai. Memang bukan saya yang kasih saran. Soalnya sekarang kalau misalnya setiap orang dengar kata format bertiga itu pasti kepikiran dan oh sekali. Biasanya Alex dan sempat ya juga dibilang dan beres kok tidak pakai pemain bass dan baik banget ini buka juga saya biasa kalau main apalagi kalau untuk di awal-awalnya orang pasti berpikir ini nyambung kemana ini vokal gitar drum dia pikir drum tuh baru ada bassnya. Saya paling lama itu regular di Berika 2 tahun format bertiga Cafe Legend itu awal-awal buka saya main bertiga sampai cuman tuntutan untuk main bertiga itu kembali lagi walaupun sekarang banyak main bertiga kembali lagi pas orang bertiga enak tidak ya sekarang banyak sekali kenapa
Cuman kenapa disorot? Nggak tahu penilaian anak masing-masing toh. Kenapa kembali lagi disorot ke saya? Karena maybe mungkin mereka suka sama saya cara mainku lah, toh karena pada kenyataannya kan begitu. Kalau misalnya kalian berpikir ada regular kok, berarti apa? Berarti saya misalnya mereka cukup dengan Anopo lah, dan jangan dibilang bagus. Mereka cukup dengan saya dengan main bertiga. Begitu toh? Sebelumnya begitu. Kalau dengan cara bicara kok yang masuk enggak. Saya lobby pun enggak pernah Kak. Datang ke kafe berlobby bilang butuh musik enggak pernah datang sekali. Cuman ada orang tahu ada orang tahu terus bertanya bilang bisa kita main di sini sudah akhirnya main dulu reguler kesana kemari begitu. Dan memang waktu ya kalau ada yang berpikiran bilang gara-gara saya orang anak-anak atau siapapun bikin konsep bertiga ya maybe rasa kemarin karena kemarin juga banyak kurang orang main bertiga kecuali saya. Cuman kan hal-hal yang begitu menurutku dalam dunia musik ya nggak bisa dihindari sih. Kita kan sebagai pemusik harus tetap bergerak maju. Nggak bisa stuck di situ-situ saja. Saya pun ini stuck Kak, dan ada masukan juga dari teman-teman dan suka sekali bilang sampai kapan kok. Dan ini aku rasa aja stuck Kak. Cuman nggak bisa Kak tiba-tiba aku pas tinggalin tanggung jawabku. Banyak sekali yang berpikiran kemarin kayak bikin muka tuh full band. Terus ini reguler kok yang semua ini memang yang bertiga. Padahal hampir tiap hari. Dan puji Tuhannya karena reguler itu nggak pernah kayak 1 bulan, 2 bulan. Terus setiap hari malah terus tadi. Iya maksudnya kok diperpanjang gitu terus. Berarti memang karena orang suka. Iya, maybe mungkin karena kita juga upgrade. Dari segi lagu tapi juga. nggak pernah berpikir begini, itu yang outlet tuh. Ini kenapa ini orang kayak mau bagus tapi dengan budget rendah. Nah ada juga outlet kayak begitu. Istilahnya kayak pilih-pilih pasti bertiga. Maksudnya gimana nih? Kenapa outlet mau? Maksudnya dia mau bagus tuh, dia mau bagus bertiga. Tapi budget rendah dia. Dia mau bagus karena budget rendah. Dia mau bagus dengan budget rendah. Kalau saya kesimpulan, maksudnya kalau saya kemarin ada mungkin yang main bertiga yang sudah bagus, tiba-tiba mereka pindah musik keluar, masuk yang bertiga tapi tidak sesuai. Makanya mereka tuntut yang bagus. Kalau saya karena band sebelumnya sudah tetapkan standarnya segini. Karena kan orang masih kalau biasa melihat bagus, kalau ada yang minta lebih bagus yang kemarin, begitu. Jadi itu kemarin kalau tempat main bertiga saya sebutnya kayak Pensius, Iberica satu owner gitu balik kayak itu sampai setiap hari karena drop di budgetnya. Nah mungkin Kak istilahnya sudah ada harga standar untuk per orang baru mau harus turun lagi kan? Nggak mungkin nggak deh kacau. Berarti drop budget atau naik budget? Naik standar dari di bawah dari standar. Istilahnya kan kita sudah punya standar sini walaupun sebenarnya bisa jadi up sebenarnya standarnya. Cuman susah nih karena full band pun juga begitu standarnya per orang. Segitu jadi memang mau up juga susah, pasti banyak pilihannya mereka yang lebih bagus. Tapi pernah nggak kalian rasakan kayak di tempat yang main tuh bertiga, terus pas ada event bukan dengan yang dipakai? Bagaimana tuh? Kayaknya pernah, tapi aku lupa. Kita pernah nih. Pernah. Maksudnya sih itu dalam artian kayak gimana? Ada yang sudah panggil. Atau bagaimana Kak? Jadi misalnya saya tahu di satu tempat tuh misalnya kayak kau main di Iberica gitu. Terus ada event, tapi bukan band yang dipanggil. Dengan budget besar tapi. Pernah. Itu bagaimana itu? Langsung bicara ke orangnya atau gimana? Biasanya nih yang saya dapat kemarin kenapa bisa begitu? Bukan dari outlet memang. Biasanya kan kalau begitu dari penyelenggara eventnya. Pernah begitu memang dari cara saya. Cuman enaknya kalau misalnya kayak begitu ada tanggung jawabnya biasa. Yang kayak misalnya ini dari ada kompensasinya. Kompensasinya dari biasa dari outlet juga bilang gimana sama mereka. Saya sudah datang, ini sudah datang ini.
begini. Iya, tetap dibayar. Tetap dibayar karena mereka kan sudah juga punya band begini segala macam. Sedangkan kita sudah punya jatah buat di hari itu. Biasa juga mereka tanggung jawab sih ya. Kita pernah tidak semua outlet sebaik Iya, itu. semua sebenarnya. Itu kembali ke hati nuraninya. Ya, gitu Punya biasa lagi. kita di situ memahami, cuman kalau mau soal menghargai dan tidak menghargainya juga memang harus dikompak ya. Iya. Harus ditegas kompak sama outlet. Sama kan kayak ini budget kalau untuk event kan sudah pernah ada kasus itu kan, ada satu band ngambil budget yang sangat standar anak-anak. Ya, merusak harga pasar. Cuman nggak tahu nah kalau saya walaupun main bertiga begini kak, nggak pernah kak berpikiran bilang mau malah berharap kak gini saya ini mungkin kalau kita main bertiga lah tuh, main bertiga mau itu apa instrumen apapun, kalau kita sudah main bertiga bukan kita berpikirnya bukan mau dapat rendah tuh, tinggi. Karena sudah bertiga. Iya. Tuh, masa mau kak sudah bertiga lagi, tapi tanggal main kak. Jadi nggak pernah kan sekali dia mau kastur belajar. Jadi kalau nggak sudah langsung kan. Masalahnya tidak semua anak band bisa satu suara untuk soal budgeting kayak gitu. Istilahnya kalau misalnya kau rasa band kok sudah tertutupi dengan istilahnya satu full band, kasih mah istilahnya kurangi seperempatnya lah. Untuk mau itu. Kalau kau rasa kayak cukup main ya, nggak harus mau panggil dulu ini mereka kan banyak sekarang biasa begitu, tapi minta maaf kak, maksudnya nggak maksud kak bilang mau ke karena kan rezeki sudah ada atur juga, bukan kak bilang mau bilang istilahnya mau kayak datang ke iyo bilang mau tawarkan segala macam gini. Sudah begitu benar pokoknya kayak nggak niat kak, cuma memang dapat di momennya pada tahun itu untuk main bertiga. Kan ada memang tahun berapa begitu. Iya, kayaknya booming sekali tuh yang namanya konser Eri sempat bertiga. dapat itu sama Arnold di main di Beriga tuh. Sama Arnold sempat dapat kau. Iya. Iya. Tapi sama siapa main tuh? Sama vokalisnya. Pernah kau main Di di Liberia berarti sama. Enggak, saya Beda hari. di Aston. Oh, di Aston sama Iya, Edi. cuma datang ya waktu jalan-jalan. Gitu lah, maksudnya awal ceritanya sempat kerja di Manado cuma kayak tidak cocok kan untuk coba pada akhirnya saya lanjut nih main-main di sini sebelum kerja di sini sempat gak pakai ke Manado waktu itu udah cocok sekolah tapi disuruh kerja juga kayak kerjanya tidak cocok menurutmu Alex, kan ada biasa orang apalagi untuk gitar, untuk gitar biasa itu standarnya orang gitar itu bilang kalau misalnya dia solo itu bisa berapa bar begitu, misinya bisa outside apa. Kalau untuk kau sendiri standar untuk menilai itu orang bagus ini atau enggak apa dari segi mananya? Misalnya player standar Bukan untuk milih itu lah berarti. iya untuk ini player yang kau anggap bisa kau ambil kalau misalnya event begitu. Standarmu itu untuk itu player apa saja yang kau lihat dari itu player? Karena saya itu cuma bisa melihat tapi tidak bisa main. Aku diri gitu kan. Maksudku senang kak lihat maksudnya senang kak perhatikan orang main yang kayak main gitar itu enak jarinya. Saya lebih ke jari, kulihat jaringnya baru itu karena kan dan saya pun tidak bisa kayak maksudnya kok enggak ya pelan-pelan belajar kan waktu belum bisa kan. Tapi sering itu kita mengagumi sesuatu yang pada dasarnya kita belum bisa. Iya, belum bisa. Jadi banyak kan orang juga kayak pintar Nina tapi dia tidak bisa. Tidak bisa dan saya rasa gitu. Pintar kok, maksudku bukannya suka iya kayak sekalipun kalau ditanya pasti menilai ya juga kalau ditanya. Pasti kalau ditanya menilai ya juga dengan apa yang saya lihat kok, yang saya dengar soundnya begini-begini. Suka aja biasa kalau ditanya begini. Entah itu mereka, tapi kalau saya tuh diriku nggak bisa, belum tentu bisa main seperti mereka gitu ya, walaupun pintar kan biasa banyak orang begitu bisa dengar tapi nggak bisa, dan saya begitu untuk sekarang dan sampai sekarang pun masih mau banyak belajar
Banyak sekali yang belajar karena banyak bukan banyak. Ada yang tahu kak, tapi kendalanya itu cuma satu sih, nggak main elektrik kak. Itu sih, dan kurasa sekali. Ada beberapa band panggil kak, saya selalu jawabanku apa sih kalau band panggil kak untuk backup gitaris? Cari muka yang lain deh, banyak yang bagus. Saya itu sampai dikasih pinjam kak sama dikasih pinjam bilang, kan aku bilang pak dari gitar kemarin sudah aku jual. Yang pakai mau gitar aku main bukan gini. Sih maksudku banyaknya tuh gitar kenapa sih dipanggil? Cuma mungkin Tapi kembali kalau itu soal lingi ya. iya Lin, tapi mereka dan saat kalau saya yang memang iya tidak jauh-jauh dari cara bergaul tak itu tak memang sama teman-teman. Sama mungkin dengan caranya kita jaga kepercayaannya orang gitu. Dan istilahnya tidak neko-neko. Karena saya pun juga kurasa tahu kalau misalnya kita punya event terus yang kita panggil banyak bicara kan kita juga pasti jengkel. Dan saya mau tegaskan satu di saya kalau soal membackup karena mungkin ada pengalaman kemarin soal backup yang saya mau tegaskan. Di saat orang kayak misalnya saya kasih kok job atau regular. Enggak, kalau saya bukan berarti kau harus berterima kasih sama saya. Misalnya begini lah, kan backup tuh istilahnya berarti kalau backup itu kan ada eventmu. Nah, saya seharusnya minta tolong sama kau. Tapi ada beberapa yang berpikir kau seharusnya berterima kasih sama saya kasih. Tapi saya enggak begitu. Istilahnya begini, biar saya kasih kau regular tapi karena saya tidak bisa main. Tapi saya diminta tapi saya minta kau main. Sebenarnya biar cuma ada kan biasa orang kayak ku kasih kau ini. Ku kasih kau ini. Kalau tidak, ku tolong kau ini. Kau tolong tak. Itu saya mau tanamkan sama orang yang backup. Maksudku jangan pernah yang kayak berpikir bilang kau sudah kasih job orang baru kau mau tinggi gitu lah. Salah kok itu. Apalagi dalam artian kau di backup di regular untuk main event. Kalau misalnya kau berpikir begitu terus orang nak mau bantu kau untuk di backup, bagaimana kau bisa main event? Gitu jadi saya mau tanamkan yang kayak kita yang harus berterima kasih sama orang yang backup, bukan dia yang harus berterima. Cuma kan memang kita sebagai organisasinya kita tahu makasih sangat makasih deh enak kalau begitu kayak makasih karena kan rezeki juga buat dia. Tapi seharusnya yang lebih besar kalau saya rasa dia yang kita sudah minta tolong. Dan dia yang bantu kita untuk bisa dapat yang lebih. Betul. Kayak gitu. Karena sebenarnya kalau saya pikirnya tuh walaupun kita nggak kasih ke dia, bakal dia dapat juga yang lain. Dapat cuma. Tapi kalau kita yang nah itu untuk kita harus panggil orang untuk bisa kita dapat yang lebih. Berarti siapa yang lebih ditolongkan sih? Kita yang tidak dapat bukan. Walaupun kita tahu kok kosong sekali dari jobmu, tetap kau harus berterima kasih sekali sama dia. Gitu. Saya juga bisa begitu kayak minta tolong sekali untuk solusi. Tapi di sisi lain, ketika kita minta backup sama orang atau kita minta tolong sama orang, di sisi lain orang itu juga harus tetap bertanggung jawab lah. Nah itu beda lagi kalau begitu mungkin satu kali dibuat salah kita malas untuk panggil lah. Biasanya kebanyakan begitu toh. Karena biasanya ada beberapa orang sih kak yang misalnya kita minta backup sama dia tuh, tapi kita sudah kasih beberapa materi misalnya. Nah ternyata pas di venue ini event di venue dia tidak ngulik itu materi atau padahal kita sudah kasih materi bikin lama. Itu kembali lagi ke ke perorangannya. Karena yang saya dapat kemarin saya dikasih gitu. Saya dikasih kayak bersyukur karena saya sudah kasih kok. Saya tidak pernah minta. Saya tidak pernah minta. Apalagi misalnya kau mau main di luar baru saya mau jaga kau. Saya mau jaga kau. Supaya kau tetap aman. Nah itu kalau kembali lagi kayak begitu tanggung jawab kembali lagi ke orangnya. Kan istilah kita bisa nilai orang kayak begitu. Misalnya kita sebisa mungkin baik sama teman-teman. Kalau yang kayak gitu lagi, ya kita cukup tahu saja. Mungkin pada kemarin saya dapat
problemnya kayak begitu. Yang istilahnya kita coba sebisa mungkin kita jaga pergaulan sama teman-teman biar lancar rezeki, tapi ujung-ujungnya dikasih begitu juga kesempatan. Soal tanggung jawabnya ya kembali lagi ke orang. Begini, memang banyak, memang ada beberapa tipikal orang yang misalnya dikasih ada jokin, ada event, terus budget misalnya ya 700 lah, 700, tapi bahan ulikan materinya tuh istilahnya baru semua lah. Itu tipikal bagaimana bahan materi mengikut ke bahan materi menjadi dasar budget, atau budget bahan materi itu belakangan, yang penting budget dulu. Tuh kayak misalnya begini, saya kasih budget 500 Pak, standar 500, tapi dari 10 lagu yang saya kasih dan wajib itu lagu baru semua gitu kan. Kalau memang kan ngulik, harus ngulik sama. Nah itu bagaimana itu? Karena ada beberapa orang yang kepikirannya begini, pas dikasih materi yang banyak, budget segini lagu baru semua. Oh iya, ada juga ya. Saya kadang begitu sebenarnya. Kalau saya perhatikan itu kembali lagi kayak pergaulan sama itu orang. Kita akrab tidak? Karena saya akui, saya perhatikan anak-anak juga yang kayak mengeluh soal bentuk ini, tapi mereka kayak ada kan biasa dipotong ya, jadi malas. Karena kita tahu orangnya. Cuman aja kayak anak kayak ajar bisa iya. Karena dia tahu kita. Nah kembali lagi kita begininya tidak sama kita mantap. Kalau misalnya itu orang walaupun lagu-lagu baru ada yang banyak sekali saya dengar dengan istri, saya dengar keluhan anak-anak yang kayak banyak sekali kalau begini. Itu mungkin karena mereka tidak akrab gitu, kayak malas, atau tahu lah mereka tahu bagaimana sifatnya teman itu, tahu orang lah kita misalnya. Cuman kalau untuk yang kayak saling tahu mikir, pasti mereka tetap berusahakan. Saya teman-teman enaknya mereka main, karena saya kurasa yang kayak istilahnya semangat dikit, karena yang kita temannya orang yang kita tahu kita tahu tidak neko-neko mau ngulik, jadi semangat juga walaupun segitu toh. Cuma kan kembali lagi ya, kalau saya dibilang mau kakak sombong diriku tidak cocok, kembali lagi ke orangnya toh. Bisa jika mau sombongan dengan anak, yang penting sesuai di skill, kembali lagi. Bahas tentang ulikan. Kan ini main bertiga toh. Berarti kan istilahnya gitar vokal sama drum. Nah berarti ini gitar yang ambil alat musik melodinya semua, termasuk bass. Nah itu berarti pas ulik lagu, misalnya ambil contoh menghujam jatuh, kan ada part bass solonya. Nah itu bagaimana itu? Nah itu kurangnya tidak bisa diambil ya. Jadi sekuen atau gimana? Nggak pernah begitu. Lihat klub saya tidak ada memang caranya. Jadi pas kalau misalnya diambil contoh ya merek Portico lah. Terus ada orang request lagu menghujam. Kalau Portico sekarang kemarin memang atau kalian cuma Portico yang saya kasih masuk format berempat. Gitu. Dari awalnya memang bertiga, tapi saya kasih format berempat karena kemarin saya aja dia pada sampai kelompok Ray saja sampai pada akhirnya mereka Ray dikasih masuk jadi berempat. Jadi ambil lead. Iya sesuai berjalannya waktu juga saya istilahnya kayak kumpul uang. Saya beli nih alat yang istilahnya bisa bantu dengan format bertiga, dengan roller, dengan looper. Nah itu yang bisa cukup membantu dalam konsep bertiga. Berarti ada beberapa lagu yang istilahnya tidak bisa dibawa kayak konpang begitu. Tidak bisa diambil. Berarti ada beberapa lagu memang yang kembali lagi orang tidak bakal nuntut kau harus ambil itu di saat bertiga, yakin kan? Tapi misalnya begini, sekalipun bisa kau ambil kayak sesuatu hal yang wow nih, di saat saya bisa looper baru saya ambil itu wow sekali pasti mereka. Kalau misalnya dihadapkan dengan masalah begini, ada misalnya koko kaya tuh, nah dia kasih di 500 depan mata, sudah naik uangnya, saweran 500 depan mata, bawa lagu ini. Sedangkan lagu itu pada dasarnya dengan alat musik yang ada di situ kita tidak bisa mainkan. Nah itu ya sering juga saya dapat ya. Caramu akalnya biasa kalau misalnya dapat uangnya sudah naik, terus request lagunya cukup menyulitkan untuk bertiga. Gimana caramu itu? Misalnya berbeda ya. Vokalis bilang untuk lagu lain biasanya misalnya atau biasa
bridge-nya nggak diambil, kalau tahu yang penting dibuat Karena ada biasanya bukan tuh yang Iya. memang Apalagi kalau memang. apalagi namanya kalau koko teler, koko teler. itu sudah itu sudah belok nih. Nah, Nah itu memang kalau misalnya lagunya yang nggak bisa dibelokkan Bohemian lah. Iya. Sebenarnya pernah nggak coba ambil itu format bertiga, tapi nggak sampai ambil dia nunya. Cuma pas semua kan masih aman-aman di core song itu sama rap. iya. Pernah nggak ambil jadi gitu. Garis besarnya lah berarti. Iya, nggak pernah aja. Maksudnya selama main bertiga mereka pasti tahu. Cuma kalau memang mereka ada memang yang kayak ini masa kau tidak tahu lagu begini sampai dia kesel. Nggak mungkin kita mau lagu cara istilahnya begini. Bedakan lagu yang kita tahu, yang pernah dengar dengan tidak sama sekali. Biar kau kasih, bukan kalau di atas panggung gitu, bukan kita ngulik di atas panggung. Kecuali pernah kita dengar, bisa kita pakai feeling. Iya. Bisa kita pakai feeling. Sekalipun misalkan kita tidak pernah dengar ini lagu, berani. Dan saya Setidaknya begitu. enggak buta sama sekali. Iya. Kalau lagu yang nggak pernah dengar kamu paksa nggak mungkin itu. Kau coba mungkin core-nya Chordnya empat chord bisa aja. Kita baru kau kasih, oh iya dari situ bisa aja. Cuma kalau kayak nggak bisa. Kalau misalnya dapat lagu yang kayak jadul sekali, sedangkan itu orangnya kayak istilahnya dia suka sekali lagu-lagu jadul tuh, misalnya Nirvana, Rolling Stone, saya jujur gitu, nggak ada tahu lagu sama sekali. Saya juga sebenarnya kembali lagi beda-beda pemikirannya orang-orang tuh. Beda yang musisi tanggapi hal-hal begitu nggak bisa kayak. Cuman kalau saya pribadi nggak kak juga angkat tangan kak juga saya kalau begitu. Dan sekarang ada beberapa musisi yang berpikir begini, saya bisa ngulik lagu itu. Saya dapat dia kayak misalnya pelajaran. Bukan berarti untuk kasih nggak mau belajar lagu itu enggak. Bisa ngulik lagu dan teater dan segala macam lagu yang susah. Tapi kembali lagi tidak jadi uang. Dan bukan sesuatu yang dibutuhkan di dunia kita sekarang. Dari kemarin banyak sekali. Bukan ada beberapa tentu terlalu lewat di yang banyak sekali. Ada beberapa teman-teman tanya, reguler dulu. Begitu sama saya kayak, gimana sih? Tapi saya jawab bisa benar-benar. Kalau kau cuma main reguler lagu-lagu upload bagus saja. Kalau mau ke belakang juga kasihkan lagu yang memang sering didengar. Karena untuk satu album baru kamu kuasai semua lagunya juga agak susah nih. Ribut saja tidak pernah dapat. Pernah kak dikasih kayaknya tidak bisa deh. Mungkin bisa diterima yang kayak Peter Pan, The Massive. Karena jam-jam itu didengar semua aja. Tapi Iya, sekarang itu zaman-zaman dimana satu kaset kita dengar semua tuh. Kenapa segala macam tidak bisa main? Siapa mau bawa lagu-lagunya semua? Sampai tribut enggak pernah kak istilahnya bisa dikasih tantangan kemarin dari tempat tribut menyerah kan tribut tribut kayak gitu agak maksudnya oke menyerah kami mau jadi kembali lagi bukan dari motivasi untuk lagi tetap belajar cuman kalau kata kasarnya tuh kalau mau cuma cari uang itu intinya lagu kalau mau cari uang dan kurasa pun dari di skill mainku juga ya kalau orang dengar enak ya syukur gitu juga. Tapi nih Alex tipikal orang yang bagaimana misalnya ada lagu tuh rapnya jadi tahu atau misalnya verse sama rapnya jadi tahu tapi bagannya tidak sama sekali. Oh sering itu bagaimana? Itu rata-rata atau tetap dibawa biasa tapi ulang-ulangnya mana? Ya, untuk menghargai orang request karena mereka tuh yang penting bisa biasa dengar rapnya senang gitu kan gitu. Biasanya kita hargai saja apalagi kita sampai mereka sawer gitu. Sebenarnya beberapa orang kan yang dia tidak mau bawa kalau misalnya bagannya tidak jadi cuman kalau saya perfeksionis idealis kan? Kalau untuk reguler istilahnya apalagi orang sudah kasih ini saya bukan kalau saya kalau saya pribadi karena untuk menghargai tim mereka kalau saya. Nah, sebagai musisi nih kan setiap musisi itu pasti punya kayak ego dalam diri begitu kayak idealisme kan. Nah, idealisme sebagai musisi ini apa? Hal yang apa? Yang istilahnya tidak bisa diganggu kan? Iya, kan setiap musisi itu pasti ada idealismenya. Misalnya kalau kayak musisi A begini dia idealismenya jazz, jadi dia lebih ke jazz memang. Nah, kalau kau sebagai
reguler begini. Idealismemu apa? Di apa Di hal-hal yang ini, yang menurut lo dalam bermusik begitu nggak bisa diganggu kan? Kalau menurut lo? itu dulu kasih contoh beda kayak apa idealis kayak gimana? Kayak misalnya kayak lagu begitu. Kan ada orang yang pokoknya dia mainnya sesuai kaset MP3. Ada orang yang nggak suka main MP3 begitu. Dia suka lebih free, lebih bebas. Kau termasuk orang yang mana? Saya kalau untuk kalau saya pribadi untuk bawa apalagi dalam main bertiga nih yang istilahnya pasti banyak tutut-tututnya dan pasti banyak chordnya. Kalau apa itu ndak terlalu harus berpatokan sama lagu aslinya. Kalau saya kasih beda, sempat Kak bilang sama kayak Kevin sama Amel, kayaknya cocoknya untuk event aja. Saya bisa begitu. Jadi di kotak-kotakan tadi lagu-lagunya. Iya. Kalau saya bukan berarti istilahnya cuman kalau saya rasa cocoknya ke event karena orang yang reguler itu yang cuma dengar istilahnya kayak ini Kak Cinta atau misalnya contoh kecilnya kan lagunya Mayor. Kalau kau kasih minor kan lain. Itu bicara kasarnya kan beda ini. Bahkan bisa kalau bisa. Cuman orang cuma tahu yang di saat kau ubah istilahnya orang cuma nggak bisa nikmati. Bukan berarti mau stuck gitu tidak, saya tidak larang. Cuma kalau saya lebih ke taruh di event. Orang kalau saya dirinya orang duduk di kafe dengar kita main musik itu ibarat MP3 didengar. Kalau kau sudah ubah lain-lain, orang nggak bisa menikmati. Beda. Ibaratnya kan ada filter sendiri di lagunya itu. Kalau saya pribadi pada umumnya, tapi ada orang dia pasti yang. Tapi itu kembali lagi orang yang bisa nilai musik, yang tahu musik. Kalau orang yang cuma awam gitu, dia nggak mengerti pasti apa yang kau mainin itu. Kalau saya cuma tahu menikmati. Kalau saya lihat begitu. Kayaknya banyak orang. Judulnya Harry. Kayaknya kita harus datang lagi siang. Nah, terus ini kan sudah berapa lama berarti nih Dalip di dunia musisi? Sebenarnya kalau yang kayak dari profesionalnya dari luar jadi 4-5 tahun. 5 tahun sekitar 5 tahun tadi. Nah itu saya putuskan untuk cari uang di musik dan memang kurasa dari hasil yang ada. Dari 2015 berarti lah, kisaran 2015-2014. Nah itu ada tidak titik jenuh di mana kali? Kita tadi kerja ada jenuhnya kan? Ini musik jenuh kayak jenuh kan? Soalnya Senin sampai Minggu begitu ada terus reguler. Kalau saya nggak bisa ngomong bukan gitu. Cuma saya lebih jenuh ke tempat biasa dengan suasana tempatnya yang mungkin saya sebut dengan istilahnya jam waktunya yang terlalu lama. Itu yang betul jenuh. Cuma kalau nikmati sekali dan banyak sekali juga kayak dan kalau saya banyak sekali yang bertanya sampai kapan ngomong gitu. Saya rasa juga rata-rata orang ditanya begitu ya. Apalagi sama orang tua yang pasangan yang ditanya bilang sampai kapan gitu saya bisa jawab cuma mungkin nggak masuk di kepalanya mereka cuma saya masuk jadi logika aku ya kalau ditanya sampai kapan orang kerja pun kalau kau bisa tanya begitu ujungnya pasti sampai nggak bisa bergerak sakit atau mana saya pun begitu orang sumurnya berjalannya waktu bukan berarti menghalangi kita bermusik malah orang lebih hargai saya rasa dan agak segan untuk panggil dengan budget yang rendah kalau saya bisa contoh sama Yogi, pemain saxophone semakin tua semakin mahal sekarang bukan istilahnya bukan tidak dipakai lagi baru mereka kayak Yogi kan idealisnya sudah terbentuk jadi kalau misalnya ada reguler terus ditempatkan untuk lagu ini misalnya lagu modern sekarang seperti terus dia dikasih kayak budget besar kayaknya tetap nggak mau kalau sebenarnya tidak cukupnya kita cukup istilahnya kayak cukup tidak keuangannya kita untuk cuma dari salah satu juga pilih-pilih dan wajar dia sesuai dengan skillnya atau maksudnya jadi pelajaran juga buat kita
Cuma kalau ditanya sampai kapan ya nggak tahu, masih sekarang menikmati sih. Kecuali mungkin corona nggak selesai. Kayaknya 2 tahun Pasti berpikir kan untuk kerja kembali, untuk lanjut hidup tuh. Karena selama yang kurasa reguler lebih dari kerjaan kok dari kemarin. Istilahnya hasilnya selama kita tekuni dia itu memang kayak berpikir mungkin dapat beberapa, mungkin main di mana tuh Fokus. bisa terus mulai belajar karena saya berpikirnya tuh kembali lagi yang tadi kan, pendidikan itu tidak menentukan pendapatan kita ke depan sebenarnya. Nah, jadi Balik lagi ke usaha. Iya, kalau misalnya diyakini itu apa yang kita lakukan sekarang, yakin di ke depan itu bakalan besar di kita dapat. selama kita coba Karena maksudnya jalannya baik. banyak pemikiran yang anak-anak muda bahkan orang tua yang paling besar yang sebenarnya pikirannya itu musisi itu apa? Iya. Musisi itu Sering. pendapatannya segitu apa? Dan saya pun sering dapat dari mantan dari orang tuanya. Kan gaji juga yang kayak yang sampai kapan kau sama Alex lah, masih begitu dan apa ndak pernah aja kayak mau paksa itu perempuan bilang ini enggak ya. Nah, kayak nggak pernah jangan paksa bilang harus istilahnya harus keberdahan sama-sama. Sekalipun memang sama-sama saya ayo sama-sama berjuang. Iya. Tapi kalau kau sudah kayak gitu, sering berapa kali saya dapat sampai pada akhirnya dijodohkan di sama orang lain. Tapi sekarang berarti didukung berarti. Enggak ya. Tidak juga, bukan enggak pakai juga, enggak memang. Nah, terus ini kita mendekati akhir betul. Ini apa yang kalian mau katakan untuk teman-teman yang mungkin baru mau merintis atau mungkin ada dalam titik jenuhnya di permainan di dunia musisi sekarang? Kalau saya pribadi, saya lebih kayak lebih ke tujuanmu ya, tujuanmu ke depan. Toh kalau di saat kau memang mau cuma cari uang, istilahnya cari uang kayak saya lah misalnya, toh saya bukan berarti sukses atau apa enggak. Saya rasa juga begini-begini cuman kalau kau cuma kayak mau cari uang untuk bisa kau hidup ya itu sih kembali lagi ngulik juga lagu. Cuma kalau betul memang mau berkembang istilahnya di dunia digital ya mungkin buat lagu kalau kau memang apa. Cuman kalau untuk berharap terkenal jangan lah dulu. Jangan dulu untuk Jangan terlalu muluk-muluk dulu. Jangan terlalu muluk-muluk ya, karena banyak yang bagus tapi akhirnya itu banyak yang bagus tapi ya kembali lagi kayak gitu. Cuman kalau karena kebanyakan yang bertanya sama saya cuma reguler ya kembali lagi zaman kok cuma itu aja. Kalau mau cari uang ngulik lagu, cari bagaimana inanya main saja masih belajar dicari bagaimana supaya ini lagu enak didengar. Berarti prepare yourself lah. Iya. Gitu jadi di situ ketujuanmu bagaimana ini kau main lagu. Tapi kalau mau juga ikut-ikutan tidak bakalan jadi. Kalau Kan mau juga panas tayang. Sama sebenarnya kayak yang lain tuh. Iya. Pendapatan atau apa impresi orang itu belakangan bonus lah. Tapi yang mana do your best dulu tadi. Dan satu lagi ya paling jaga attitude saja jaga sama pergaulan apa aja yang kayak saya itu semuanya takut sekali mah kalau dipanggil main sama full band menyerah karena nggak mau mengecewakan. Cuma kalau dia sudah tahu porsiku bersyukur dia porsi gitu dan selalu kayak merasa kayak bisa aku main nih bisanya mereka panggil kok sedangkan begini. Itu yang saya rasa kayak sedangkan saya mah nggak tahu apa yang dilihat dari teman-teman tuh, tapi bersyukur kan tetap kamu sudah dan tetap coba kamu rendah hati tuh untuk yang berlebihan dengan sadar diri lah. Saya itu nggak jadi masalah di kamu yang penting sesuai dan nggak salah kamu yang penting sesuai dengan kenyataan. Kembali saya rasa orang-orang di luar yang senior juga pasti begitu. Tapi bagusnya mereka bisa berkembang, bisa terus jalan jadinya mereka rendah hati atau jaga attitude sama teman-teman yang lain. Dan ke situ juga paling. Tapi setelah kalau kau misalnya flashback tuh dari sekarang sampai dari pertama kali kau kenal musik, kau sudah cukup puas tidak dengan pencapaianmu sejauh ini?
kalau puas sebenarnya belum, cuma kalau bersyukur sekali Kak. Istilahnya sudah bisa Kak mandiri itu sudah lebih dari cukup ya. Misalnya makan sudah enggak minta uang jajan sudah minta, sudah bersyukur sekali Mak. Makanya ku jalanin itu yang dari pikir Kak bisa. Cuman begitu susahnya. Kalau saya aja mungkin belum ada pemikiranku untuk mau nikah atau karena di dunia seperti kita ya nih entertain agak susah. Kayak mau kita lagi. Agak susah karena bakalan jadi bahan gitu ya, maksudnya nanti siapa tahu kostum nanti ketemu Karena wajar banyak orang yang sudah menikah, malah musisi yang sudah menikah tuh nanti kedepannya terbatas. Urus anak lah, harus pulang. Tapi saya yang istilahnya yang saya pikir tuh musisi itu tidak cocok kerja, contohnya buat usaha. Iya. Banyak kan Contohnya buat usaha, mau apapun sekecil apapun, yang penting ada, karena di usaha itu pun kita jadi bosnya masalahnya. Ada yang ngatur kita mau event jam berapa, kita buka jam berapa, itu ada yang jelas kan ada bisa mungkin. Dan bakalan ini sih lebih cocok memang sama musisi karena otaknya kita juga dituntut untuk berpikir terus kreatif lah. Itu dibandingkan jadi kayak karyawan begitu duduk depan komputer. Mau sekali ya kalau bisa Kak bagi waktu lagi dan penghasilan sudah bagus-bagus, pasti bakal saya lakukan gitu, buat usaha segala macam kecil-kecilan. Istilahnya mau berusaha pasti ada jalan gitu ya. Pernah berpikir mau buat satu karya gitu, kayak atau MD lah, pindah ke MD karena sudah 5 tahun. Nah nanti misalnya 5 tahun ke depan lah atau 7 tahun ke depan. Sebenarnya kalau dibilang membuat karya pasti orang mau sekali. Cuma kan kita pasti ya nggak bisa dipungkiri wadahnya, tempatnya. Nggak maksudnya nggak kayak apa dia, maksudnya nggak heran nih orang istilahnya kalangannya yang bisa, nah itu yang memang banyak followers daripada kita istilahnya kayak apa nih pergaulannya lah yang banyak bisa bantu di zaman corona ini kan banyak yang teman-teman kita yang mantap yang kasih keluar single tiba-tiba ada single, tiba-tiba ada bagus karena produktif tuh mereka. Bagus sekali dia karena isi kekosongan mereka buat ini. Saya dengar kalau mau sekali, tapi itu jadi kembali ke wadah. Tidak mungkin Kak ada teman saya mau susahi itu sedangkan dalam keadaan begini, sedangkan mereka butuh juga. Sebenarnya mungkin ada karya terus mau Kak serius pasti harus Kak kasih keluar berapapun itu. Iya, tetap harus ada. Tidak bisa Kak yang kayak mau cuma minta tolong itu tidak bisa. Semua itu ada harganya. Karena temannya kita bilang kan kita minta tolong, kita harus ada juga sebenarnya apresiasi lah. Dia berusaha untuk kasih bagus juga karya, tak masalahnya. Mungkin harganya yang cuma terima kasih. Ada usahanya juga dalam karyanya. Itu kan temannya kita juga bangga juga karyanya. Gini. Tapi kembali lagi saya selalu Kak sadar diri kayak gitu. Bisa sekalipun ada karyaku, kalau bisa Kak rekam cover mungkin kasih cover saya jangan lupa. Bisa aku jadi mentah dulu, saya aku simpan dulu. Sekalipun ada. Cuma kan gitu nih. Karena kembali lagi karena pasti tetap harus berapa keluar. Oke. Jadi terima kasih untuk hari ini Kak Alex. Ada banyak pesan moral. Iya pesan moral. Ada untuk teman-teman yang mau follow IG-nya ini. IG-nya kita nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan salah satu artis Makassar lagi yang nanti akan kita sebutkan namanya. Apakah dia betina atau jantan lagi? Jantan atau Tengah-tengah. Jantan. Nanti